Bismillahirrahmanirrahim. Inilah satu-satunya paman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras menentang dan menghalangi dakwah Islam. Kan semua orang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu senang dengan kelahiran keponakannya ini. Terbukti ketika budak wanitanya Abu Lahab yang bernama Suwaibah memberitahukan kepada Abu Lahab kelahiran keponakannya, maka senang sekali Abu Lahab. Bahkan Suwaibah yang hanya mengabarkan kelahiran keponakannya itu dibebaskan dari perbudakan. Ini disebut-sebut sebagai salah satu kebaikan seorang Abu Lahab. Ada satu kisah, walaupun kisah ini tidak dijadikan dalil karena ini hanya mimpi, dan mimpinya mimpi orang yang belum beriman. Karena saat itu Abbas belum beriman. Ini mimpinya Abbas, paman Nabi SAW. Suatu saat Abbas bermimpi, dia bertemu dengan Abu Lahab yang sudah meninggal. Kemudian dalam mimpinya Abu Lahab berkata pada Abbas bahwa aku tidak menjumpai istirahat sama sekali, azab datang bertubi-tubi kepadaku, tapi di setiap Senin aku mendapatkan keringanan azab. Karena di Senin itulah Muhammad dilahirkan, dan saat itulah aku membebaskan Suwaibah karena dia memberitahu kelahiran Muhammad SAW. Tokoh yang satu ini memang lebih dikenal dengan julukan Abu Lahab dalam sejarah Islam. Nama aslinya Abdul Uzza, yang berarti hamba dari Tuhan berhala, Uzza. Panggilan Abu Lahab diberikan ayahnya sendiri, Abdul Muthalib, karena ia memiliki wajah yang berseri seperti api yang berkobar. Namanya sebenarnya Abdul Uzza. Ini adalah kemusyrikan yang besar, dan dalam Islam dilarang kita untuk menamai seseorang dengan menghambakan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa salah satu nama terbaik adalah kullu ma hummid wa ubbid. Setiap yang ada unsur hamdnya, yaitu unsur pujian, artinya pujian, atau unsur abd atau hamba. Jadi kalau kita menyebutnya Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamad, itu artinya semua tidak jauh dari kata pujian. Atau yang kedua adalah kata abd, artinya adalah hamba. Baik Abdul, Abdurrahman sebagai nama terbaik. Semua nama Allah di belakang bisa diletakkan untuk dia adalah hamba Allah SWT. Istrinya, Ummu Jamil, adalah seorang keturunan dari Bani Umayyah, salah satu suku besar di Mekah. Abu Lahab dan istrinya sangat menyayangi Muhammad kecil. Maka tak heran menjelang wafatnya Abdul Muthalib, Abu Lahab dan istrinya sangat menginginkan untuk mengasuh Muhammad kecil yang sudah yatim piatu. Maka tumbuhlah Muhammad kecil dalam asuhan keluarga Abu Thalib. Namun begitu, kecintaan Abu Lahab dan istrinya terhadap Muhammad kecil tetap mendalam. Namun kecintaan ini berubah menjadi kebencian saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh anggota keluarga besarnya. Abu Lahab sama sekali nggak mengatakan Muhammad benar. Emang dia membenci Nabi SAW, ponakannya, dan mengatakan Muhammad tidak ada benarnya, tidak ada benarnya. Makanya Abu Lahab, ya, itu ada kasus terjadi kan, dan sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Pada saat Nabi SAW pertama sekali diperintahkan untuk berdakwah secara pelan-pelan, ya, mulai dengan kerabat beliau dulu. Apa yang beliau lakukan dalam riwayat Sahih? Beliau mengumpulkan kerabatnya di rumah beliau, undang makan, gitu kan? Sebelumnya beliau naik dulu di atas gunung Abi Kubais. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, wahai orang-orang Quraisy,
wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya saya bilang, maaf sebelumnya dia mengatakan ini, wa sabaha ini istilah yang dia diistilahkan oleh orang Arab kalau ada penyerangan akan terjadi di kota, gitu kan? Ada pasukan besar akan datang menyerang, jadi supaya orang lebih hati-hati, pintu gerbang ditutup, persiapan untuk menghadapi musuh, gitu kan? Nabi SAW teriak dengan suara keras mengatakan wa sabaha, artinya hati-hati ada pasukan yang akan menyerang. Orang-orang Quraisy semua melihat ke arah gunung Abi Qubais, dilihat Nabi SAW di situ. Siapa itu? As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Berarti bahaya nih, semua pada kumpul semua orang Quraisy di bawah bukit itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya bilang kepada kalian di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apa kalian percaya? Semua bilang iya, kami percaya. Ya Abu Jahalnya, ya Abu Lahabnya, ya orang-orang tokoh Quraisy semua mengatakan iya, kami percaya. Karena kenapa? Tiba-tiba Abu Lahab tiba-tiba pada salah satu orang Quraisy, Abu Jahal waktu itu mengatakan begini, karena kami tidak pernah tahu ada kebohongan dari kamu. Kami tidak pernah tahu kebohongan. Waktu itu belum Nabi mengaku sebagai Nabi ya, ini baru pertama kalinya. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah kalau begitu, bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah, di belakang tanganku ini ada azab yang menolaknya. Artinya berimanlah, kalau tidak maka akan ada azabnya Allah. Yang pertama nyeletuk waktu itu Abu Lahab. Abu Lahab lalu mengatakan, wahai Muhammad, sungguh kecelakaan bagi kamu. Kamu kumpulkan kami di sini hanya untuk ini, untuk kamu ngaku sebagai nabi. Bubar semua, dibubarin semua orang gitu. Sampai semuanya bubar, tidak ada satupun yang tinggal. Lalu dia pulang ke rumahnya, diceritakan sama istrinya. Ini Muhammad, ini ponakan saya ngaku gini-gini. Seperti biasa kita kan di Indonesia ini juga mungkin bisa rasain kalau paman, terus itu ponakan. Tadi saya kasih contoh kan. Tadinya anak kecil lari-lari depan kita, tiba-tiba mau ceramah gitu kan. Mungkin yang ada setan godaan supaya kita nolak. Abu Lahab begitu. Abu Lahab bilang, ini ponakan saya ini, tadinya kecil lari-lari kok sekarang tiba-tiba ngaku nabi. Lalu sekarang kumpulin orang untuk itu, ya, untuk beriman pada dia. Lalu dia bilang sama istrinya, lalu apa? Istrinya bilang, oh Muhammad itu, kan ini juga istrinya, istri pamannya, yang dulu anak kecil. Iya. Baik, tunggu sebentar. Lalu istrinya ngambilin pohon-pohon berduri, gitu kan, ditaruh di jalan-jalan Nabi SAW. Di mana Nabi jalan ditaruh, supaya Nabi tertusuk dengan duri itu. Jadi dia dengan istrinya selain tidak mengakui kenabian Nabi, juga berusaha mencelakakan Nabi. Makanya turun surah Lahab tadi itu. Tabbat yada Abi Lahab, ya. Watab, sungguh celaka tangannya Abu Lahab, gitu kan? Karena dia memberhentikan tadi orang untuk menerima dakwah itu. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna apapun yang dia dapatkan dengan tangannya dari kekayaan. Ya. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wamra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa ya pohon-pohon berduri, ya. Ada juga dikatakan dalam riwayat menggantungkan di lehernya ya beberapa macam hal-hal yang bisa menyusahkan Nabi SAW. Fi jiriha hablum min masad, ya, yang dia memang menggantungkan atau menaruh itu di jalan-jalan Nabi SAW sehingga menyusahkan Nabi SAW. Jadi kenapa Abu Lahab disebutkan? Kurang lebih alasan yang lebih umum dipegang oleh para ulama hadis, ulama tafsir, itu karena Abu Lahab dia adalah orang tokoh Quraisy yang terdekat dengan Nabi SAW dan menolak dakwah Nabi SAW dengan terang-terangan. Kalau Abu Jahal itu masih dari suku lain, gitu kan? Satu Quraisy tapi suku lain istilahnya, gitu kan? Dan dia masih mengakui kenabian Nabi SAW, cuma dia menolak karena fanatisme. Tapi Abu Lahab tidak, dari sukunya, paman terdekat, paman kandungnya, dan ini memang tidak mengakui risalah Nabi SAW dan kemudian menyuruh juga atau untuk menyusahkan Nabi SAW, membubarkan orang. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap kali berceramah, ya, di musim haji, ya, saya Rasulullah diceritakan Allah itu Tuhan kalian, jangan sembah berhala ini. Nabi SAW ceramah. Itu selalu di belakangnya ada orang yang matanya satu rusak sebelah kiri dan berkata, jangan kalian dengar, gitu. Ini dari suku kami, dia pembohong. Waktu ditanya oleh para sahabat siapa orang itu, semuanya mengatakan itu adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab datang di belakang Nabi SAW mengatakan ini bohong, kami lebih tahu. Orang percaya Abu Lahab kena pamannya. Akhirnya ditolak dakwah Nabi SAW, gitu kan. Jadi selain dia tidak mengakui, ternyata dia juga memberhentikan orang untuk mendengarkan dakwah. Surat Al-Lahab ini sebenarnya oleh para ulama disebut sebagai sebuah mukjizat. Ini Quran adalah sebuah mukjizat, tapi ini sebuah mukjizat bahwa kalau Abu Lahab masuk Islam setelah ayat itu turun, maka ayat ini berarti bukan mukjizat.
Berarti ayat ini salah. Tapi ternyata sampai Abu Lahab meninggal, padahal ayat ini sudah turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, ternyata Abu Lahab tetap saja meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sejak itu, Abu Lahab terus memusuhi Nabi dan dakwah Islam. Pun Rasulullah berdakwah, Abu Lahab selalu menguntit di belakangnya agar penduduk Mekah tak terpengaruh dengan dakwah Islam. Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa istrinya Abu Lahab itu Hammalat al-Hatab, itu bukan saja dia membawa duri yang dia letakkan di jalan, tapi dia tamshi bin namimah. Dia sering kali mengadu masyarakat. Dia tamshi bin namimah, dia berjalan menemui orang, diadu dengan satu dan lain. Jadi ini kerjaannya istrinya Abu Lahab, mengadu orang lain, mengadu domba orang lain, tamshi bin namimah. Dan ini oleh Nabi SAW juga dilarang terjadi pada orang-orang yang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan pernah masuk surga siapapun yang suka mengadu domba orang lain. Dan ini adalah keburukan dari suami istri yang Allah abadikan sebagai penghuni neraka Abu Lahab berikut istri. Islam yang menggurita di kota Mekah membuat Abu Lahab semakin berat. Seluruh upaya dan biaya dikerahkan untuk menghalangi dakwah Nabi. Dua putranya yang menikah dengan dua putri Nabi diperintahkan untuk menceraikan istrinya. اسمعا ما أقول وعقلا أنتما ولداي ثم إن محمدا يزعم أنه نزل عليه من السماء ما يريبني أنا وأمكما وأهل مكة يعيروننا به واللات والعزى إني يريد لقاء ابنتي محمد لا كنتما ولداي ولا كنت والدكما هيا انصرفا. Pada tahun kedua Hijriah, kaum Quraisy mengumpulkan pasukannya untuk memerangi muslimin di lembah Badar. Sebagai orang yang paling memusuhi Nabi, Abu Lahab yang sedianya begitu ingin menghancurkan keponakannya itu tak bisa berbuat apa-apa lantaran menderita sakit. يا عاصي يا ابن هشام إنني رجل متعب ومريض ولا أقوى على الخروج وقد رأيت قومك بين خارج ومتجهز للخروج ولي عليكم دين ب4,000 درهم فإن خرجت عني مستأجرا بها يكون خروجك عني سداد هذا الدين. لقد قبلت. بارك الله فيك يا ابن هشام. هانيبال تقدموا. Setelah perang Badar usai, dengan kekalahan telak di pihak kaum musyrik Quraisy, kondisi penyakit Abu Lahab semakin memburuk.
Namun begitu, kesombongan dan kepongahannya tak pernah surut. Masih saja ia menunjukkan kebenciannya terhadap siapa saja. Seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Lalu orang-orang pada bertanya lagi kepada dia, siapa yang itu? Siapa? Kau kenal orangnya? Kata dia, tentu saja salah satu pimpinan Mekah yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya dia bilang kepada Abu Lahab, saudaramu sendiri. Abu Lahab sama Hamzah saudara, kakakmu sendiri itu, kakaknya dia, ya, yang mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Orang tersebut lalu lanjutkan ceritanya begini, dan dalam ceritanya ini kesannya membela muslimin. Emang kita kalah, bahkan dia mengatakan di pasukan muslimin ada orang-orang yang menggunakan baju-baju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa, tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maksudnya ini kelompok para malaikat, karena mereka tidak bisa mengalahkan itu memang. Pada saat itu terdapat seorang budak, budaknya Abbas, ya. Ini bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' ini sudah masuk Islam rupanya. Sebelum Badar dia sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan Islamnya. Maka tiba-tiba dia bilang, itu malaikat yang turun membantu muslimin. Karena semangatnya si budak ini, budaknya Abbas, tadi dia sembunyikan Islamnya, sekarang dia terang-terangan menyampaikan. Maka Abu Lahab tiba-tiba marah kepada budak itu. Dia ambil kayu, kemudian dipukuli budak itu, terus dipukuli dengan sangat keras. Ummu Fadl sebagai majikannya budak ini, karena kan ini budaknya Abbas, budaknya suaminya, maka dia berusaha melepaskan Abu Rafi', ditarik-tarik Abu Rafi' sama Ummu Fadl agar Abu Lahab berhenti memukulnya, tapi Abu Lahab tidak mau berhenti. Maka Ummu Fadl entah kenapa mengambil sepotong kayu besar lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab, sehingga hanya membuat kepalanya bocor, berdarah, jatuh Abu Lahab. Dan gara-gara luka itu Abu Lahab jadi sakit parah, dan dia meninggal gara-gara luka itu. Penyakit yang diderita Abu Lahab begitu menjijikan, bahkan keluarganya sendiri enggan untuk mengurusnya. Sejarah tidak pernah menyebutkan jenis penyakit yang diderita Abu Lahab. Namun sejarah mencatat penyakit inilah yang mengakhiri kehidupan Abu Lahab. Sebuah penderitaan yang menyakitkan di akhir hayatnya. Begitu dia mati, setelah itu dibiarkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya tidak mau. Mereka tidak mau anak-anaknya mengurus sang ayah itu. Sampai kemudian begitu sudah 3 hari pasca kematiannya, sudah mulai tercium aroma busuk saat itu. Setelah hari ketiga kematiannya Abu Lahab, kemudian orang-orang mengatakan kepada anak-anaknya, mengapa tidak kalian urusi ayah kalian? Ternyata mereka tidak mau, karena ini adalah penyakit yang tidak disukai, penyakit yang menjijikkan, dan ini adalah merupakan kematian hina dari seorang pemimpin besar Abu Lahab. Akhirnya masyarakatnya saat itu ada yang menyebutkan bahwa Abu Lahab itu dimakamkannya itu dengan cara juga sangat hina. Orang tidak mau menyentuh. Dia mengatakan dia hanya didorong dengan menggunakan kayu, kemudian dia dibawa dan kemudian dilemparkan ke dalam lubang, dan kemudian ditindih dengan dilempari batu. Kematian yang sangat hina. Dari orang besar yang tadinya membanggakan dirinya, posisinya, hartanya, pengikutnya, anak-anak yang membanggakan, ternyata ini hanya kebahagiaan dunia yang tidak pernah ada artinya tanpa iman. Maka itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, itu bukan kebanggaan yang sesungguhnya. Seperti Abu Lahab, kalau sudah mati seperti itu, bahkan tidak ada satupun orang yang mau menyentuhnya. Maka mari kita belajar bahwa sesungguhnya akhir nilai kita adalah saat kita mati dalam keadaan seperti apa. Maka meninggal dalam keadaan yang mulia, ini adalah merupakan kehidupan orang-orang yang beriman. Bagaimana pendapatmu? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar di sebelah bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi dengan menekan ikon subscribe, ikon lonceng, dan ikon jempol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga topik ini bermanfaat. Kami doakan semoga Anda sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.